kasus kekerasan seksual masih terus terjadi di sekitar kita. Banyak korban memilih diam, bukan karena mereka tidak ingin berbicara, tetapi karena takut tidak dipercaya. Budaya patriarki juga masih kuat. Perempuan sering dianggap harus diam, harus patuh, tidak boleh terlalu vokal. Dari realitas itulah muncul kebutuhan akan ruang yang aman. Ruang yang bukan hanya memberi tempat untuk berbicara, tetapi juga memberi kesempatan untuk belajar, memimpin, dan membangun perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Firda Sohitun dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya tentang Shivo Community sebagai komunitas pemberdayaan perempuan di kota Cirebon. Shivo Community resmi berdiri pada tanggal 7 Maret 2025 di kota Cirebon. Komunitas ini didirikan sebagai ruang aman bagi perempuan untuk berkembang. Nama Shivo berasal dari kata she dan revolution, yang berarti perempuan dan perubahan. Artinya, sejak awal komunitas ini memang dirancang sebagai gerakan perubahan yang dipimpin oleh perempuan. Visinya adalah membangun perempuan yang berdaya, berani bersuara, dan mampu menjadi pemimpin perubahan. Saat ini, Shivo memiliki 29 anggota aktif yang terbagi ke dalam beberapa divisi. Programnya berjalan melalui 3 pilar utama, yaitu Shivo Hub sebagai ruang pengembangan diri melalui workshop dan mentoring. Selanjutnya ada Shivo Forum sebagai ruang diskusi dan edukasi tentang isu-isu perempuan. Lalu yang terakhir ada Shivo Lead sebagai wadah pelatihan kepemimpinan dan public speaking. Beberapa kegiatan yang sudah dijalankan antara lain Youth Class bersama Emina, Shivo Active Day, kegiatan sosial ke sekolah dan panti asuhan, serta Reflection Day bersama psikolog dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, Shivo Community menggunakan struktur lini fungsional. Artinya, ada garis komando yang jelas, tapi juga ada pembagian kerja berdasarkan fungsi masing-masing. Founder berada di posisi tertinggi sebagai pengambil keputusan utama. Di bawahnya ada sekretaris dan finance sebagai badan pengurus harian. Kemudian terdapat divisi-divisi operasional seperti HR, Public Relation, Program Development, Event dan Logistik, Sosial Media, serta Research and Advocacy. Setiap divisi sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertulis dalam dokumen organisasi. Pembagian ini membuat setiap anggota tahu perannya dan tidak bekerja secara tumpang tindih. Hubungan antar divisi juga bersifat kolaboratif. Misalnya, Program Development menyusun konsep acaranya, lalu Event dan Logistik menyusun teknis pelaksanaannya. Namun, dari hasil analisis ini, masih terlihat bahwa pengambilan keputusan cukup terpusat pada founder, karena belum ada posisi ketua dan wakil ketua. Ini menjadi salah satu catatan penting dalam evaluasi organisasi. Dari sisi proses, komunikasi internal dilakukan melalui grup WhatsApp. Di dalamnya terdapat beberapa grup sesuai dengan kebutuhan koordinasi. Setiap program biasanya dimulai dari diskusi divisi program development. Kemudian, proposal diajukan kepada founder untuk disetujui. Setelah itu, barulah divisi lain mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Namun, keputusan akhir tetap berada pada founder. Jika terjadi konflik internal, HR berperan sebagai mediator. Secara umum, proses organisasi sudah berjalan cukup sistematis. Untuk menilai efektivitas Shivo Community, saya menggunakan pendekatan input proses output. Pertama, dari sisi input, Shivo memiliki 29 anggota aktif yang direkrut melalui proses seleksi seperti pengumpulan berkas, wawancara, dan penugasan. Pendanaannya berasal dari kas anggota, sponsor seperti Emina, serta donasi publik. Artinya, dari sisi sumber daya manusia dan pendanaan, organisasi ini sudah memiliki fondasi yang cukup jelas. Kedua, dari sisi proses, pembagian tugas sudah tertulis dan terdokumentasi. Koordinasi berjalan aktif melalui sistem komunikasi berlapis. Budaya apresiasi seperti Member of the Month juga membantu menjaga motivasi anggota. Ketiga, dari sisi output, dalam waktu kurang dari 1 tahun, Shivo sudah menjalankan berbagai program yang berdampak nyata. Anggota merasakan peningkatan kepercayaan diri, lebih berani berbicara di depan umum, dan memiliki jaringan relasi yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa komunitas ini tidak hanya aktif secara kegiatan, tetapi juga memberikan dampak nyata pada anggotanya.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan. Pertama, memisahkan divisi event dan logistik agar beban kerja lebih seimbang. Kedua, membentuk posisi ketua dan wakil ketua supaya kepemimpinan tidak terlalu terpusat pada satu orang. Ketiga, mulai menggunakan tools manajemen proyek seperti Notion atau Trello agar koordinasi dan dokumentasi kerja lebih rapi. Keempat, memperketat rekrutmen anggota dengan menekankan komitmen dan manajemen waktu. Langkah-langkah ini penting agar organisasi bisa berkembang lebih stabil dan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.